ada Mbak Fen. Ada Kakak Vena. Kita angkat gelas dulu Baru dong. pertama kali loh Mbak Vena di sini. Selamat datang di Spill Dati. Iya. Tapi aku nggak tantrum loh. Enggak ya? Aku enggak, udah nggak tantrum lagi. Oh. Karena udah beres. Dulu pernah. Oh sempat tantrum, Beres, sempat tantrum. Iya. Gitu, iya. nggak jelas mau ngapain. Tapi alhamdulillah sekarang udah damai. Oh, Udah happy, bahagia hidupnya. Oh bahagia banget. sih berarti Mbak Vena mengakui dong orang Iya. tantrum itu biasanya karena Ada punya masalah. problem yang Iya. nggak selesai. Betul. Makanya dia cari perhatian. Betul. Betul kan Mbak? Ada juga yang cari betul. perhatian, ada juga yang mawas diri. Oke. Nah, kalau aku memilih mendingan gue mawas diri aja. Karena Oke. kalau tantrum di media pasti banyak Digoreng-goreng haters, ya. iya, panjang. Jadi tantrumnya nggak selesai-selesai. Digoreng, dibakar, Iya. segala macam. Mungkin itu sebabnya kenapa ya? Mungkin itu sebabnya kali ya selebriti seperti Acha Septriasa itu memilih untuk nggak Keep cerita-cerita. silent. Iya. Tiba-tiba udah pisah aja ya. Ih, kok tahu? Kan lo beritanya. Kok Sumpah gue lagi, tahu? perasaan gue baru ngeliat IG-nya dia kayak lagi jalan-jalan di apa tuh di Melbourne tuh Korea. di Melbourne. Australia. Dia tinggalnya tuh di Australia gitu. Mereka tuh berapa ya 9 tahun loh. Kawin. 9 tahun bersama akhirnya Iya, cerai. pikir kan bahagia-bahagia aja gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu kan kalau dia cerai. Cuma gara-gara postingan yang apa tulisannya Co-parenting. Ini Acha sendiri yang bilang co-parenting at its finest. Thanks, Vic. Ya, di-spill tipis bahwa sebenarnya mereka tuh udah nggak suami istri. Tapi gue mau tepuk tangan dulu buat netizen. Terima kasih netizen. Kenapa? Ya, Kenapa? jeli banget Iya, ya. Jeli banget. Kalau kita mungkin nggak sejeli itu untuk Ya ngeliatin soalnya kan tiba-tiba parenting. Kenapa Why harus co? co? Nah, Harusnya parenting. ya parenting. Iya, Tiba-tiba ada juga kok kan jadi ya. ya gitulah. Karena ternyata Acha itu sudah menggugat Vicky Desember 2024 dan akhirnya Oh. resmi bercerai 19 Mei 2025. Jadi tahun ini dia Tunggu, cerai. berarti waktu ketika cerai pun kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Media pun nggak ada yang Nggak tahu. ada yang Nggak ada yang tahu. tahu. Bagus sih kayak gitu sih kalau menurut gue. Acha. Jadi nggak. Kenapa Acha? Menurut gue bagus. Jadi Iya, nggak iya nggak sih. ada biasanya kalau lagi on proses divorce terus ada pemberitaan ini ono ini Iya. jadi makin panas ya kan. Tapi Sehingga tergantung pasangannya, Teh. Oh gitu ya? Iya, kalau pasangannya damai ya kita damai. memang mau dua-duanya ya. Sabar. Sebenarnya mah kalau perceraian tuh ya kalau memang perpisahan, kalau memang dari kedua belah pihak mau berpisah memang damai. Tapi ketika salah satu yang nggak mau, nah itu tuh geger. Enggak juga, Teh. Nggak juga. Enggak juga. Jadi gimana juganya sih? Jadi setiap orang tuh pasti beda ceritanya. Ya kita bersyukur aja nih buat netizen pemirsa di rumah kalau punya suami baik kayak suaminya Teteh Iis. Alhamdulillah. Ya kita berdoa aja, tapi nggak semua orang seberuntung itu. Karena ada juga 17 tahun divorce gitu. Oh iya. Jadi sih, ternyata iya sih, iya. perkawinan ada umurnya. Iya. Kita nggak pernah tahu loh. Iya, Jadi kita amit-amit, syukuri, amit-amit. ya makanya disyukurin Jangan deh. lewat-lewat tuh si Iya. cerai ya ke rumah gue. Jangan mampir-mampir Jangan ya. mampir-mampir. Tapi yang paling penting suaminya. Kalau suaminya nggak pernah Oh, iya. pingin bercerai, Oh, nggak gitu akan pernah Nggak bercerai, akan benar memang. nggak? Oh gitu ya? Iya loh, suami Berarti kan artinya imam. maksudnya istri itu atau perempuan Iya. selalu mengikuti detak jantungnya laki-laki gitu? Iya, Iyalah, kalau memang. suami kan imam. Kalau dia kepala keluarga dia ingin mempertahankan sampai jannah, ya insya Allah terjadi. Tapi kalau tau gak sih kalau pernikahan ya awal-awal tuh emang gitu. Kalau ngambek kan cewek kan suka Iya, gitu, ceraiin saya aja, mau ceraiin pulang. aja gitu. Gue juga dulu gitu kok. Kalau 5 tahun ke bawah tuh gitu. Kata laki gue, bodoh amat lu mau minta apa sampai seumur hidup gue gak akan ceraiin lu. Nah, itu gitu yang benar. si papa. Itu karena suaminya tetap nggak mau nyerahin. Nggak mau nyerahin. Tapi kalau suaminya udah menalak, ya itu lain perkara. Oke. Udah susah. Berarti kan sebetulnya kita jadi bertanya-tanya ya, nggak Iya. salah kalau kita bertanya-tanya penyebab rumah tangganya Acha akhirnya berpisah apa? Apalagi selama ini nggak pernah kedengeran ada problem. Kayaknya oke-oke aja Yes, gitu ya. kayaknya everything is fine, blue, flowery and colorful. Sehingga kemudian berhembus kabar ke spill katanya kalau ternyata Apa sih? Vicky. nafkah anak itu selama ini dari Vicky hanya 1 juta aja sebulan. Seriusan? Di Bisakah- Australia, Nek? Bisakah Dalam financial? 9 tahun. Iya. 1 juta. Iya. Tapi enggak tuh. Gimana sih? 1 juta 1 tuh juta. enggak katanya. Oh enggak, Aca Ih. tahu dari mana Mama Nih kita ada Iris? postingan Aca tuh, cus lihat deh. Oh, Nih, Aca tuh. bilang gini,
nafkah 1 juta selama menikah ini tidak benar. Kami lagi menata lagi kehidupan yang baik oleh masing-masing pihak. Pemberitaan yang simpang siur ini malah menggagalkan cita-cita kami buat mengasuh dengan nyaman. Nah kan, akhirnya pemberitaan dan netizen itu malah bikin kisruh. Iya. Kadang-kadang yang gue selalu bilang, ada orang yang terpengaruh karena pemberitaan. Oke, Tuh, baik. ada komentar dari netizen Kita kan. baca dulu nih komentar dari netizen. Kirain Aca di sana diratukan secara udah ninggalin karir dia kan? Terus Aca dapat duit dari mana dong? Iya, ya dia kan pindah ke luar negeri tuh meninggalkan karirnya di sini sebenarnya ya. Dan lu tahu kan kehidupan di luar negeri, Iya. bersih-bersih sendiri, Sendiri. nyuci sendiri, masak Semua sendiri, sendiri. semua sendiri. Iya. Makanya kan dibilang di sini jadi bintang, belum tentu di sana bisa jadi bintang ya, Say. Dia tuh mulai banyak jejak nih digitalnya di podcastnya Aca yang bermunculan lagi dan lagi gitu ya. Nih seperti ini nih ya, di podcastnya Daniel Mananta tuh sempat ke-spill banget kalau ini Aca podcastnya. pernah memainkan suatu karakter bernama Azizah. Tapi memang kadang suka apa yang diperankan, lagu maupun lagu atau cerita itu suka relate kehidupan kita loh. Iya. Makanya dengan kehidupannya Aca, apa yang terjadi dengan kehidupannya Sekarang Aca ini- gitu ya. Dia udah menikah, kemudian cerai. Kayaknya sama dengan karakter Azizah yang pernah dia perankan. Iya, dia Film seorang itu. ibu. Iya, dia Iya. seorang ibu dan juga istri. Tapi kebayang sih ya, gimana kalau gue gitu ya memerani sebuah film, ternyata terjadi dalam hidup gue. Tapi dari Mbak Vena nih, kan pemain film juga, suka main film dan lain-lain. Ada yang relate gak sih sama kehidupan? Aduh, alhamdulillah. Nggak ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Tapi dalam kehidupan nyata ada yang terjadi di luar dari cerita aku. Oh gitu. Iya, iya, Malah juga melebihi dramanya. Malah melebihi dramanya, tapi ya itulah hidup. Iya. Artinya nggak selalu sih, nggak selalu terjadi. Ya kita mesti berbaik sangka aja bahwa semua kejadian tuh pasti ada hikmahnya, itu aja sih. Tapi makanya yang nggak heran ya, ada seniman yang emang jaga-jaga banget gitu. Milih-milih Kayak ya. penyanyi gitu. Gue nggak mau bawain lagu sedih. Iya, Atau gue juga nggak mau nyanyiin lagu perselingkuhan. Nggak mau, gue nggak mau gitu. Sekarang Sebelum gue itu gitu loh. terjadi gitu. Sekarang gue gitu loh. Oh iya? Iya, Udah nggak mau lagi membawakan lagu perselingkuhan. nggak takut. Takut. Soalnya katanya kan apa yang diucapkan itu doa. Iya. Kalau Oh, kita gitu. nyanyinya on stage nyanyi lagu yang bercerita gitu kan serem. Iya, kayak narik gitu kan. Kayak narik. Iya. Tapi Mama kan punya Devano. Mama suka ngingetin Devano nggak? Dek, hati-hati kalau main film. Lu pilih-pilih gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Ya berdoa aja bahwa Ya. memulai hal tuh harus berdoa bahwa ini hanya sekedar cerita film. Amit-amit jangan terjadi di kehidupan gue, dah gitu aja doanya. Iya, sebetulnya sama persis kayak apa yang terjadi sama itu nggak sih? Iris Bella sama Amar Zoni tuh. Dia kan Pernah main juga sinetron. mereka. Iya. Main sinetron terus ceritanya bercerai. Iya, ceritanya bercerai, iya kan? Konon katanya cerita sinetron waktu itu yang buat Amar sama Irish juga ikut ngebuat Ikut apa? cerita itu. Oh no. Oh ya? Iya. Ini kita spill ya, kita spill. dulu. Itu si Amarnya kenapa pakai baju oranye? Di penjara Di juga penjara kayaknya di kan filmnya. ceritanya. Di filmnya di Itu. penjara. Jadi dia pulang ke rumah melihat Serem istrinya, dia, ini dalam Nek. sinetronnya ya, melihat istrinya lagi Kawin. lagi ijab Ijab kabul. kabul. Ya Allah. Dan yang ijab kabul itu pasangannya berkacamata, emang netizen ini bener-bener. Teliti emang ya. teliti ya. Bener-bener. Tuh, Bener-bener loh. katanya tuh, sama kayak penyanyi Kak. Kalau penyanyi bikin lagu galau bisa jadi di waktu depan liriknya malah kejadian sama kehidupan si Nah penyanyi. itu katanya Mama. Iya benar, iya Santan suka gitu. Tapi dari judul-judul lagunya Mama ada yang kejadian dalam hidupnya Mama nggak? Yang kemarin yang masih muda-muda itu. Ya ada ya makanya kan gagal dalam berumah tangga pernah gitu ada. Makanya ya kan sekarang ini Bunda Maya kalau menyanyikan kembali lagu Teman Tapi Mesra kan liriknya diplesetin tuh ya. Itu kan sebetulnya lagu tersebut populer sebelum drama prahara kehidupan masing-masing terjadi ya. Kalau Memang. sekarang kan liriknya katanya dia plesetin kan. Tapi gitu. gimana? Aku punya teman. Teman makan. Teman gitu. Teman makan suami suami. Oh, teman. teman makan suami teman. Enak juga sih. Kata gue jangan lagi nyanyi lagu gitu juga Bun, lu kan sekarang udah bersuami. Iya, udahlah ya, udahlah ya. Udah deh, ya. Ya ini kan dia reflect back gitu toh. Ini kita spill ya video teman makan suami teman. Sama seperti netizen, yang bilang ini nih ya, kenapa harus ada sih lagu TTM yang akhirnya jadi kenyataan juga. Ya gimana?
emang udah nyiptain lagunya kayak begitu dan itu zaman dulu sih. Tapi bicara mengenai teman hidup ya, maaf nih ya. Aku pengen tahu Mbak Vena, sebetulnya di fase kehidupan ini sekarang masih mendambakan gak sih Mbak untuk bisa bertemu dengan teman hidup lah gitu? Alhamdulillah sih sekarang udah lebih pasrah aja ya. Jadi kalau memang Allah kasih ya alhamdulillah, kalau enggak nanti minta yang di temen di surganya Allah aja. Tapi memang harus jadi orang yang banyak ini sih mendekatkan diri aja. Karena kejadian kemarin tuh wah luar biasa. Tapi kalau Luar biasa banget. Kalau nggak punya pasangan tuh berasa alone gak sih? Dulu ya, sebelum yang kegagalan kedua ya, masih wah masa sih nggak dapet. Tapi sekarang nggak tuh. Kayak sama Feral, Atala, sama Fania. Udah happy. Udah beda karena kan, aduh kemarin luar biasa deh pokoknya. Gempurannya. Untung ada Fania juga ya. Ingin juga tapi udahlah nanti daripada salah lagi kan. Jadi ya udahlah sama anak-anak aja lebih Tapi masih nerimo membuka lah. hati, masih membuka hati. Iya tapi nggak ngoyo. Masih lah, masih Nggak muda ngoyo. kan, masih. Iya, pertanyaan aku gini kan, pertanyaan orang-orang tuh gitu ya kepada kita yang nggak punya pasangan. Hidup kan gak selalu manis ya. Nah itu. Kalau lagi sedih larinya kemana kan? Kalau orang yang Iya. punya pasangan kan seneng ya. Pasangan. Iya bisa berbagi. Lah kalau yang single, kalau lagi galau, lagi sedih ceritanya ke siapa sih? Yang ada kita denger cerita anak. Aku kalau lagi sedih sekarang Mbak karena aku sendirian aku nyanyi lagu-lagu galau. Oh, aku tuh gitu. bertolak belakang dari Cinta Laura. Oh Ya, kenapa Cinta Laura? Katanya cuma punya Cinta Laura tuh selama Karir. ini berkarir Oh. dan jadi penyanyi, dia cuma menyanyikan lagu galau 2 aja. Iya, dari total berapa lagu yang dia punya? Emang baru 2. Masa sih enggak dong, udah lebih. Coba kita spill dulu. Spill videonya deh. Atur deh Mbak, aku tuh seneng kalau udah denger Cinta Laura ngomong tuh ya. Kenapa? Kayaknya hidupnya tuh ada konsep selalu gitu loh. Iya. Positif ya, positif Iya, vibes. terstruktur Jadi maksudnya gitu. dia nggak mau lagi tuh nyanyi lagu galau, nggak mau lagi. Nggak mau, Nggak. nggak mau dia. Jadi kalau dia nyiptain lagu, kalau dia bawain lagu-lagu apa ya sekarang ya? Lagu-lagu kangen. Iya. Motivasi Ya, hidup mungkin gitu kali, ya? motivasi, Iya, ya. happy-happy, Happy-happy. joy-joy. Karena kalau kita makin menyek-menyek, makin tantrum, muka kita makin turun, say. Ah. Jadi kalau usia aku, aduh Apalagi mendingan di happy-happy usia aja. kita gini Iya, ya. happy aja. Aduh, kalau bisa. Nggak ada gini aja pasangan, deh. nggak apa-apa. Gitu, ya kan? biar nggak makin Turki, say. Dimakan dong ya. Udah Tadi gua makan. makan. Tadi Coba kita udah Winsnya makan. cobain deh. Ini kalau boleh kita tahu ya bicara flashback sedikit, kan tadi Mbak Vena sama Mama Is bilang gini, aduh udah deh ya, udah nggak pengen susah-susah menye-menye, kita yang seneng-seneng aja. Pengen tahu di umur-umuran Cinta Laura gitu, ketika masih mudaan dan melihat hidup sekarang, ada nggak sih kisah masa lalu yang kalau dipikir-pikir, aduh andaikan gue nggak melakukan itu, ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada maksudnya, ya udahlah namanya hidup itu kan ada step-stepnya, ada prosesnya, ada fase. Oh fase yang begini, fase begitu. Oh. Jadi jalanin aja. Oke. Mbak Vena? Ada dong. Ada apa nggak? Boleh nggak Kenapa di-spill? harus nikah kemarin gitu ya? Kenapa harus ketemu dia gitu? Pasti gitu deh. Kalau Udah mau ngomong- bener-bener sendirian lama, tiba-tiba nikah, Tapi tiba-tiba. kalau mau ngomong gitu kan sama aja kayak tidak menghargai ya. Karena Iya, kan iya. kehidupan itu ya memang up and down. Bener Tapi kan? yang message-nya adalah pokoknya buat semua ibu-ibu semangat ya. Makin tua makin happy, yang buat kita sendiri. Itu Oke. aja sih. Jadi Berarti yang kemarin itu tidak disesali dong? aku malahan kemarin itu mimpi. pelajaran ya, pelajaran nggak sih Mimpi Bu? aku, mimpi orangnya. Heeh. Dalam mimpiku orangnya tuh malah kayak tersenyum dan nggak seperti kenyataannya. Jadi mungkin dia mau minta maaf kali ya. Oh, jadi sempat gitu. memimpikan. Mimpiin orang ini. Sempet. Jadi dalam hatiku mungkin cara Allah kita harus memaafkan. Ya. Iya, iya, iya. Jadi setelah memaafkan aku bisa move on ke depan dan aku bisa terlihat sehat karena aku tidak ada beban lagi. Nggak ada yang perlu di regrets kan Iya. sebenarnya. Menur- Udahlah. menurut Mbak Vena termasuk tipe pribadi yang drama queen gak sih Mbak? Kalau punya masalah? Dulu ya.
Iya? Dulu karena perfeksionis, karena orangnya suka nggak sabaran, tapi dengan adanya peristiwa-peristiwa yang membuat kita kayak gimana, akhirnya aku sadar nggak usahlah drama queen. Kita evaluasi diri kita, nggak semuanya kesalahan dari orang lain, pasti ada kesalahan dari saya juga. Ih hebat loh, berani ngaku nih di Pintar spill banget detik ya. ya. Dulu gue drama iya, queen gitu. Dulu iya. Contoh waktu hamil Feral, syuting marah-marah gue. Oh iya? Udah tahu gue hamil, pokoknya drama queen. Merasa dirinya waktu itu kan sinetron papan berapa gitu ya. Dulu. Iya. Tapi Perhatiin gue layak mendapatkan perhatian istimewa. enggak, gue lagi hamil nih, jam berapa nih, maksudnya udah bungkus nih, wah gitu. Dulu, gitu. tahun 90-an ya. Tapi kesini-sini, wah Ngapain nggak ya, boleh gitu. punya kayak gitu, tuh namanya arogan. Jadi aku mulai kenapa Allah kasih peristiwa ini, ya berarti ada konsekuensi dari Ya. kepribadian kita yang lalu. Soalnya kita mau membahas mengenai drama queen seperti yang teman-teman perhatikan kan Ren, belakangan rame tuh di sosial media. Ini juga disebut sebagai drama queen karena katanya bilang sakit tapi kemudian dikasih alasan untuk tidak sidang tapi dia nggak mau, tetap memilih untuk sidang. Nikita Mirzani tuh loh nangis di sidang ya. Kita lihat videonya ya. Tapi dari video itu gue bisa melihat keputusasaannya Niki loh. Enggak, tapi kalau dari video-video sidang ini, gue baru pertama kali ngeliat sidang kayak lebih-lebih dari sidang di film loh. Iya ya. Sumpah, namanya sidang di film-film aja tuh ya kayak yang rulesnya tuh ya sudah siapa hakim dia ngomong, hakim jaksa bertanya, dia menjawab atau sebaliknya gitu. Terus ada penengahnya si hakim gitu kan. Semua tuh kayak quiet gitu kan, ya sesuai rulesnya gitu. Kalau ini kan nggak ada, kayak nonton sinetron loh saya. Iya, kayak- Tapi sinetron aja tuh kalau lagi scene persidangan kayak nggak gitu. Iya, ini tuh kayak penuh letupan ya. Itu juga siapa sih tuh yang Nikinya ngomong apa gitu. Ntar ada petugas keadilannya yang dilawan seberangnya yang pakai baju jaksa apa sih yang hakim? Itu jaksa penuntut. Jaksa JPU. ngeluarin handphone gitu ngerekam gue gini. Nah, kalau ngerekamin sih lu kayak penonton deh Bun. Ini tapi Kesel deh. baca komentar deh, baca komentar. Hakim sudah benar kalau sakit berobat, Dikasih dikasih izin malah minta dilanjutkan drama banget loh nih. Dan juga ada yang bilang drama banget, capek kan, saran nih belajar untuk jaga sikap dan mulut, gak usah lantam. Besok-besok urus-urusan masing-masing, akhirnya kayak gini. Yang dukung hanya teman-teman yang gak jelas. Tapi bener ada benernya juga tuh yang komentar-komentar kayak gitu ya. Maksudnya ya semoga sih dia setelah ini dapat pelajaran bahwa udah deh better urus hidup kita sendiri aja. Karena kalau aku sih jujur Li ya menyayangkan karena kayak sebenarnya mah dia kan kayak udah punya nama, udah punya usaha juga, ya kan? Udah itu aja digedein. Iya, Ya tapi kan? tapi juga aku lebih ke sini sih. Kalau aku tuh kan kita senang semuanya melihat jadi damai dan happy lah ya. Kalau gue tuh sebenarnya dalam kasus ini malah gue mengharapkan kehadiran Niki di dalam setiap persidangannya tuh dia mempunyai karakter yang berbeda. Iya. Itu yang gue harapin. Dia dengan elegantly, kan dia dandan cantik banget loh. Maksudnya gue kalau bilang kecantikannya Niki itu nggak bisa dipungkiri. She's so beautiful. Iya. Ini Ngerti nggak? udah paling Dia bisa menjaga kulitnya, rambutnya, penampilannya. Untuk dia memanggil orang salon apa segala macam udah dia, itu urusannya dia. Tapi dia mempackagekan diri dia tuh yang bukan orang sembarangan. Dan gue sebenarnya mengharapkan lo duduk di situ manisly, CL manisly dengan manis, dengan pintar, elegan dan mempunyai peluru-peluru yang dia bisa utarakan dengan Anggunli. pintar dengan anggunli. Beneran loh. Anggunli. Nggak, karena kan Anggunli. nggak, karena kan maksudnya Makanya ya- mungkin sebelum-sebelumnya kan mungkin orang berpikir wah lu bakalan rusuh nih di dalam sidang. Tapi lu seharusnya bisa yang enggak, gue Bertolak belakang. bikin sampai seluruh Indonesia yang gini. Hah?
Lu mah bener gitu. Sebelum kita lanjutkan pendapat lo ya, sayangnya apa yang lo harapkan gak terjadi karena akhirnya yang anggun itu ambruk juga di ruang sidang. Masa? Itu sih bukan sakit, kayak kesel gitu. Kesel gitu. Dia pengen minta sidangnya tuh Cepet dilanjutin Dilanjutkan. gitu. Tapi kan ya itu tadi gue suka bingung udah kayak gitu-gitu. Gue amit-amit jangan pernah ada di Iya, ruangan iya, itu ya. Tapi ini kita lihat nih, spill videonya Fitri Saul Peru bilang Nikita drama. Oh. Bicara mengenai real life story, kalau Lisa Mariana real life story apa enggak? Aduh, kita spill dulu yang satu Kenapa ini. lagi Kita dia? spill. Kalau Mau. ketemu katanya mau cium Oh, tangan. kalau ketemu mau cium tangan. Ya itu sikap sopan aja. Ini tapi komentar netizen dong Dev, lihat Dev. Lucu ya. Please jangan selesai dulu dong masalahnya. ampun. Tapi bicara mengenai kasusnya itu ya, menurut aku sih sekarang dia udah sengaja aja gitu. Secara sengaja ngasih makan netizen, ngasih makan kita, ngasih umpan gitu. Nyari aja, maaf ya Mbak, I don't know you don't know me. Tapi buat aku udah mulai kebaca kok emang ngasih umpan aja supaya namanya tetap di atas. Gitu. Kayak kata-katanya si Lisa Mariana ini ada aja gebrakannya gitu kan. Apa kalau bukan umpan? Iya Iya kan? kan? Iya. Aduh. Gimana coba lu sekarang ya gue tanya Ren, lu udah kerja jadi presenter berapa lama? Pernah nggak lu matok harga jadi tamu podcast 150 juta? Kalah lu sama Lisa. Oh ya. Masih merah nggak tuh? Coba kita spill. Kalau umpamanya selebriti lagi ada masalah dibicarakan, it's okay ya, fine. Iya gitu karena ya. selebriti untuk iya. bisa jadi selebriti ada karya loh. Betul. Iya. Ada prestasi. perjuangan menuju ke sana. Iya. Betul. Iya kan? Beda cerita Beb. Maaf deh. Tapi ketika Lisa Mariana ini terus lu kasih panggung, terus akhirnya dia punya itu tuh apa standar fee. Iya. Tapi ya, gue sebagai netizen dan sebagai penonton, Apalagi, Ren? gue tetap penasaran hasil DNA. DNA-nya. Iya sih. Ya kan, karena kan kemarin kan katanya sudah tuh akhirnya ke rumah sakit. Karena- kedua belah pihak. Iya. Kita tunggu gitu. Iya. Maksudnya karena keberadaannya Lisa yang didampingi dengan begitu banyak kuasa hukum loh. Udah jadi makanan nasional juga. Lu juga udah kasih bumbu-bumbu di dalam pikiran kita karena kita ngeliat lo juga. Buktikan sekarang kebenaran seperti apa. Lu inget ya, yang pintar tuh Iya sebetulnya, kan? yang pintar tuh dia, kita ini dicocok hidung kita sama dia. Ingat Iya, nggak lu bener. dulu waktu kita ngobrol sama Denis Charista? Kenapa dia? Charista. Dia bilang, Kenapa dia? kan para pengejar iya. viral gini kan prinsipnya rame aja dulu, yang penting Iya, rame, yang penting iya. rame gitu. Tapi Dennis pun mengakui ya. Iya. Mengakui kalau dia sih lucu sih. Iya, ini Dia kita spill mengakui banget pengakuannya kalau dulu Dennis. Dia berdrama memang. Jadi ternyata tuh memang ada ya orang-orang yang seperti mereka itu ya. Pokoknya gue berbuat aja dulu, yang penting rame biar dapet cuan. Ternyata dapet cuannya tuh dari permasalahan gitu ya. Kalau anak-anak muda mungkin gitu ya, kalau Iya. seumuran kita tuh kayak yang aduh Dulu nggak ada. rame. Dulu kalau rame tapi malah kalau- nggak dipakai Nggak, iklan, maksudnya nggak dipakai apa-apa. Rame, tapi Itu. kalau yang Iya kan? jelek, kalau ramenya jelek kan Iya. Nah, tapi ya statementnya Mbak Vena tadi ya, dulu Kalau kalau lu rame negatif, dengan kasus, lu nggak akan dapat iklan. kalau negatif ya. Sekarang tuh Sekarang Sekarang malah berubah. kok ya. bisa berubah Karena ya, Bo? Ya? platformnya sudah berbeda. Oh. Platformnya itu menuntut pokoknya yang penting jadi viral. Mau itu positif, negatif. Nah, makanya kita nih kalau orang tua selalu aku bilang sama Fanian ya, apalagi Ya. nanti Ya. zamannya dia. Kamu harus punya lingkungan yang baik, pemberitaan yang baik, teknologi pilih yang baiknya. Ya memang itu pengaruh orang tua juga sih. Jadi kalaupun mau cara cari uang jangan yang sampai sebegitunya ya. Oke, sekarang kita punya kejutan untuk Ayo. Vena Melinda dan Iis Dahlia. Astagfirullahaladzim. Head comment untuk Iis Dahlia. Oh my God, aku ingat ya kamu di wajah yang ini loh. Itu kan dulu banget ya Dev ya. Iya. Waktu zamannya. Kok mirip Firza? Gua mah mirip bapak-bapak pokoknya. Iya. Gak ada masalah. Orang Say. cantik begini, ya Allah. Mirip Firza katanya. Oh, tapi satu yang nggak berubah dari kamu loh, Apa? matamu. Iya, Ya bentuk alisnya sih alisnya, udah beda-beda iya, ya. Ini kan Iya. kayaknya alis zaman dulu lebih twing Iya lebih gitunya. cing. Menurut Yang pendapat berubah. lo? Yang berubah, Ya alis. warna kulit. Alis sama warna kulit ya. Iya.
sekarang lebih cerah ya. Udah kalau itu kan dulu masih seneng main-main di luar. Ya. Main sinetron dulu kan Ya gue. Nek, ini mah di foto ini kali belum naik turun mobil Eropa kali ini mah. Oh mobil pengaruh ya? Udah lah. Udah. Udah lah. Udah ini mah udah gue udah naik mobil. Udah. Nyanyi dangdut mah duitnya banyak. Iya, betul. Setuju. Bener, lebih banyak penyanyi loh. Oke, Mbak Vena lagi. Coba Bu. Ikut campur urusan percintaan anaknya mulu, bau-bau jadi mertua yang ikut campur ini mah. Waduh, Ran Fuji. Wah. Kayaknya aku mertua yang paling gak pernah kepo. Belum jadi mertua ya? Calon. Ibu Aduh, ya. calon. Bukan, maksudnya aku calon ibu Oh, calon mertua yang belum Siapapun tahu kan siapa. kita nggak Iya tahu, dong. ya kan? Iya. Tapi aku kayaknya nggak tipe begitu deh. Enggak lagian juga kalau mau ikut campur juga ibunya kalau lu siapa? Emosi gue. Thank you ya Sisi ya. Thank you ya. Kalau mau ikut campur juga dia ibunya. Iya. Dia pengen anaknya bahagia, pengen anaknya bener, pengen anaknya ini Enggak, orang tapi aku nggak pernah. pose. Tapi aku nggak pernah ikut campur. Apalagi urusan mukanya harus kayak apa, tingginya Iyalah, kalau itu berapa, mah ya. dari latar belakang. Yang penting pokoknya seiman, soleha, teman ibadah. Udah itu aja, amin, amin. Kali ini kita masuk ke surprise buat Mama Iis dan juga Mbak Vena. Surprise pertama untuk Mama Iis dulu. Nih. Apa tanggapannya Apalagi? Mama untuk video yang satu ini? Silakan. Bagaimana menurut Mama? Cantik Karena Mama banget. datang ya. Aku datang, aku ngelihat cantik banget. Dia itu salah satu artis dangdut yang punya banyak kebisaan, bukan cuma nyanyi dangdut, Iya. nyanyi lagu Korea jago, nyanyi lagu India jago, Jago. nyanyi lagu Turki Arab. jago, lagu Arab bisa. Betul. Dan dia tuh anak zaman sekarang kan, ketika dia nonton film atau apa, lama-lama dia tuh ngerti juga bahasanya. Dan kemarin Oh, dia mau wawancarai artis Korea loh di Singapura. bisa ngomong bahasa Korea Oh, loh iya? dia. Lee Min Ho, Iya. pinter ya. dia yang mau wawancarai di Singapura Terus kenapa langsung. apa Loh. tanggapan? Tahu nggak lo? Terus ada Lihat nih. deh. Terus ini ada komentar-komentar netizen yang dia Ya. ngerasa jadi Jennie Blackpink. Dia Ayu Ting Ting. Ada juga yang bilang dia terobsesi banget sama K-pop. K-pop. Tapi nggak gini-gini juga. Katanya. Nggak salah sih ngefans sama Lesti, bener-bener dangdut ya dangdut gitu loh. Kalau Halo. di compare sama Lesti ya memang beda. Ya Lesti beda is sama Lesti. Ayu is Ayu, is Dahlia is Dahlia. Rita is Rita, Elvi Sukaisi is Elvi. Yang salah, Aduh, yang salah salah, lu. nggak, yang salah kalau tahun depan Emosi kalau gue. tahun depan Is Dahlia akan konser pakai baju seperti Ayu Ting Ting. Nah, itu baru salah. Nenek-nenek nggak tahu diri kan aku bilang. Kalau Mama Vena di antara mereka nih, siapa yang Mama Vena merasa paling klop? Natasha Wilona atau Fuji? Nah ini pertanyaan lucu nih. Ah. Nanti yang nikah kan bukan Mama Vena. Oh. Yang nikah kan Mas Ferel. Jadi kalau itu ditanyain ke aku, aneh kalau aku jawab. Enggak, ini yang Mestinya paling Mas klop tuh mungkin Ferel. klop Ngobrol, jalan, jalan-jalan bukan sama kepada papa. Ferelnya. Iya, sama. Mamanya. Yang ngejalanin kehidupan, bener nggak? Kan Iya. bukan kita. Meskipun tuh anak kita seneng sama si A misalkan. Oh. Tahu anaknya dalam perjalanan nggak seneng. Enggak kalau pergi gitu sama Aku belum sama pernah Natasha. yang pergi gimana tuh belum. Tapi anyway, kalau dua-duanya adalah anak-anak yang berbakat menurut aku. Anak-anak independen, hormat sama orang tua, produktif, vibes-nya positif buat anakku. Ya aku akan support. Tapi kalau pilihannya terus disuruh pilih, ya nggak mungkin lah bisa milih. Iya, kan yang akan Kecuali menjalan- tadi tuh untuk jodoh aku, nah aku bisa milih ya nggak sih? Oh, saat gue bisa pilih yang mana tadi nggak ada. Kan? Gimana sih? Iya. Kan yang mau menjalani Iya. kehidupan yang berjodoh ntar Ferelnya Iya, yang kalau ngapain lu mamanya yang milih cocok, ya, Mbak? anaknya nggak cocok kan kita nggak tahu. Ya nggak sih kayak mak kita pilih A, tapi buktinya aku kawinnya masih Z kemarin Oh. kan? Salah. Ke spill tuh. Mama gue sukanya sama yang ini gue kawin. Nggak dengerin kata mama Ini sih. coba enggak kalau yang ini Bu. Nah, Mbak Vena kan pernah ngeliat nih Ferel sama Natasha Wilona dan juga Fuji kan. Siapa sih di antara mereka yang paling bikin Ferel tuh keluar manjanya? Kalau Ferel itu sekarang nggak keluar sama sekali manjanya. Iya, karena Beda dia udah banget. jadi Mas Iya, apa? Mas Dewa. Mas Dewan. Jadi- Mas Wan. Jadi sama aku aja dia nggak pernah mau ngeluarin. Udah lebih Manja. dewasa. Aku sampai banget. bilang, Kak udah deh Kak ini nggak ada kamera, udah dong mama kangen banget gitu. Pengen tak kayak waktu dia gendut gitu kan. Ya kan dia tahu waktu dia Iya, kecil. iya, iya. Susah, mama tolong deh.
privacy gitu. Sampai Atal aja niruin, capek aku jadi Mas Dewan, aku daycare aja deh. Udah beda banget susah. Tapi memang anak itu ada range umur yang dia berubah Iya sih. total. Dia udah pria dewasa loh. Jadi Tapi aku juga, anyway si hubungannya Farel sama Fuji tuh gimana sekarang? aku aja nggak tahu. Percaya apa nggak percaya aku nggak tahu. Aku tanya Kak Atus, kamu sebenarnya gimana sih? Nanti aja. Jadi kalau anak dewasa udah ngomong nanti aja, terus aku gimana? Ya Iya. mingkem lah. Oh ya udah Tapi nanti kalau aja. tapi kalau aku melihat Fuji sama Farel sih nggak mengarahkan kemana-mana. Udah Iya. they're just Ya, being pokoknya friends kita aminkan. dan having fun Iya. together. Iya, masih Bisa muda, main olahraga, masih muda. bisa apa gitu. Pak, maaf. Bapak bukan bapaknya Fuji, bukan bapaknya Farel. Ada hak apa Bapak berkomentar? Loh, penonton. Oh, penonton. Penonton. Ibunya aja nggak mau komentar. Penonton, karena bagaimanapun juga loh, sebagai netizen, gue Iya, netizen iya, yang iya. senang aja mereka udah terus-terus aja main berdua Oke, gitu. oke. Nah ini Mbak Vena, di antara mereka siapa kira-kira tolong di spill dong Farel. yang akan menikah dalam waktu dekat? Farel. Iyalah, kakaknya. Padahal dulu aku lah belum ya. tahu ya, tapi Iya. aku melihat dia tuh kayaknya udah Nah. siap banget. Gitu. Tapi kalau meleset, kan belum tahu. Kalau Kalau Atal mah misalnya jauh bisa orang jadi dia Atal. kalau sakit aja manja banget, mama bikinin teh, mama bikinin telur, jadi nggak mungkin lah dia nikah duluan, nggak mungkin. Anak Masa? bayi banget, bayi banget. Tapi bener sih waktu ketemu Atala kemarin dia bilang, aku masih 5 tahun lagi. Iya, tahun 2030. Lama banget 5 tahun lagi. Oke, nah kemarin tuh kan lagi rame banget ya Pak Haji Faisal ya, Opa nggak suka sama dengan Gengnya. gengnya Fuji. Mama jadi khawatir gak tuh sama pergaulannya Fuji? Ini mama maksudnya aku. Iya, Mama Mama Vena. Vena. Iya, pertama kalau aku melihat seseorang itu personally dia. Kalau pergaulannya aku rasa Nggak, dengan ya itu bukan non of Udah my gede lah, business ya, lah ya. udah Lagi gede pula ya. kan Fuji udah 21 Iya, tahun. udah Jadi gede. menurut aku kalau aku melihat orang itu bukan karena pernak-pernik di sebelahnya, tapi benar-benar dia secara personal sama aku salim, sama aku respon. Kemarin aku ulang tahun dia sempetin dateng seorang dia gitu ya. Iya kita Jadi- sempat ngeberitain tuh. Iya, jadi buat aku nice gitu loh. Aku senang orang-orang yang bisa menghargai orang tua. Jadi buat aku ya, aku melihat ya Fujinya aja, bukan apa environment atau pergaulan. Itu poin yang menarik ya. Iya. Mbak Vena mengakui dia suka sama orang yang bisa menghargai orang tua. Iya. Apalagi di era sekarang ini ya. Betul, Iya salim. Itu kan Iya, rare banget iya, kan betul. salim. Rasa hormat itu Iya, mahal. benar Mahal. mahal. Oke, kita punya games yang akan kita mainkan sama-sama untuk Mbak Vena, Iis, dan juga Karen and me. Go! Nah, games kita kali ini kita akan minta Karen, Mbak Vena, Mama Iis memperagakan kata-kata yang akan aku bacakan satu Oke. persatu. Oke, Oke? oke. Nanti jurinya tim Spill the Tea. Oke, Siap ya? Siap. Oke. Velocity. Velocity. Iya. Iya. Iya, benar. Oke. Tolong peragakan menyulam. Sesuai umur. Sesuai umur. Tolong peragakan OOTD. Ay, sedap, asik, asik, mantap. Widih, keren, keren, cakep, cakep. Tolong peragakan ngedongkrak. Oh, ngedongkrak. Iya. Nyetir gak sih? Nyetir Nyetir, kan? nyetir, Pantes dongkrak. tahu. Iya. Ban apa, bro? Begitu tuh ban apa? Bisa Pakai dong. ada begini. Lu kalah sama perempuan. Gue biasa ngedongkrak. Mana pernah gue ngedongkrak. Menimba air sumur. Iya. Tahu gue. Gue waktu kecil gue Waktu kecil nimba loh. gue juga. Nimba tuh cool. Nah, lu dia tuh nggak tahu lu nimba. ngulur. Gue gini, gue ambil embernya, Gue buang kau. supaya lo diam. Oke, tolong peragakan soal yang terakhir, markir. Markir. Oh. Udah, dur. Oh, parkirin. Oh, parkirin. Aku pikir aku diparkirin. Markir. Markir. Oh, markir. Markir, kita markir. Markir. Ini. Iya, iya. Jadi tukang parkir kan. Tepuk tangan dong, thank you. Terakhir dong sebagai penutup ya, karena Mbak Vena mancing sih ya kan, kita juga ingetnya Mbak Vena jago salsa. Kita ikutin. Kita ikutin. Ya.
Oke, siap. 1, 2, 3, go forward ya. Oke. Siap ya. Siap ngapain, Mbak? Siap ngapain?